Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerajaan maritim yang ada di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi maritim berkenaan dengan laut atau berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Sehingga pengertian kerajaan maritim merujuk pada kerajaan-kerajaan yang ekonominya bergantung pada pelayaran dan perdagangan. Ciri-ciri kerajaan maritim adalah letaknya di lembah sungai atau pesisir pantai dan kegiatan ekonominya berasaskan perdagangan serta kelautan. Di Indonesia, banyak kerajaan maritim karena sepertiga wilayah Indonesia sendiri memang terdiri dari bentangan perairan, mulai dari laut, danau, dan sungai. Salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim dengan wilayah kekuasaan sangat luas serta mampu mengontrol perdagangan internasional di Selat Malaka. Berdasarkan prasasti peninggalannya, kerajaan yang didirikan oleh Dapuntahiang Srijayanasa pada abad ke-7 ini terletak di tepi Sungai Musi atau sekitar kota Palembang, Sumatera Selatan. Bukti kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. 1. Dengan adanya Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit menjadi bukti Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang maju. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Batang, Kedukan Bukit, Palembang pada 29 November tahun 1920. Prasasti Kedukan Bukit berangkat tahun 683 Masehi dan ditulis dengan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa kerajaan Sriwijaya dan raja pertamanya yang bernama Srijayanegara atau Dapuntahiang melakukan perjalanan suci menggunakan perahu bersama 20.000 tentara. Oleh karena itu, prasasti Kedukan Bukit menjadi bukti bahwa kerajaan Sriwijaya telah maju dalam pelayaran pada masa itu. 2. Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur menjadi bukti pelayaran kerajaan Sriwijaya telah berkembang dan wilayah taklukannya mencapai Pulau Bangka. Isi prasasti Kota Kapur menceritakan kutukan bagi orang yang berani melanggar titah Raja Sriwijaya. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa Pulau Bangka saat itu telah ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Sistem pemerintahan Sriwijaya berbentuk kerajaan berbasis maritim, di mana perpindahan kekuasaan didasarkan pada garis keturunan. Sriwijaya oleh pengamat sejarah disebut sebagai kerajaan nasional pertama di Indonesia, mengingat betapa luas wilayah yang tunduk di kekuasaannya. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Sriwijaya menjadikan mereka kerajaan maritim yang besar dengan wilayah yang luas. Pengaruh Sriwijaya juga dikenal cukup kuat, tak hanya pada kerajaan yang bertetangga tetapi juga dengan kerajaan yang jauh yang ada di Cina, India, dan Vietnam. Sistem pemerintahan tersebut tak hanya memiliki pengaruh besar di masa silam, tetapi hingga saat ini. Keberhasilan pemerintah Sriwijaya mempersatukan banyak wilayah di Nusantara, menjadi roh bagi persatuan dan kesatuan di Indonesia. Serta Sriwijaya juga menjadi ilham bagi Indonesia dalam mengembangkan diri sebagai poros maritim di dunia. Upaya mempertahankan stabilitas sebagai negara maritim. Untuk menjaga stabilitas kerajaan, dibangunlah armada laut yang kuat supaya dapat mengatasi gangguan di jalur pelayaran. Selain itu, jalur-jalur utama kegiatan pelayaran dan perdagangan dapat dikontrol secara ketat. Dengan begitu, kapal dagang dapat terjamin keamanannya dan semakin mendorong pedagang singgah di wilayahnya. Angkatan Laut Kerajaan Sriwijaya ditempatkan di berbagai pangkalan strategis dengan tugas mengawasi, melindungi kapal-kapal dagang yang berlabuh, memungut biaya cukai, serta mencegah terjadinya pelanggaran laut di wilayah kedaulatan dan kekuasaan. Penyebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Setelah beberapa abad berjaya, Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran. Penyebab kemunduran Kerajaan Sriwijaya
adalah serangan dari kerajaan Kolamandala dari India bagian selatan pada tahun 1024. Faktor penyebab lain runtuhnya kerajaan Sriwijaya yaitu 1. Adanya serangan dari kerajaan Medang dari Jawa yang menyerang kerajaan Sriwijaya pada tahun 990 Masehi. 2. Serangan kerajaan Kola dari India kepada kerajaan Sriwijaya pada tahun 1025 Masehi. 3. Kondisi alam yang disebabkan dangkalnya Sungai Musi serta daratan di sekitarnya juga kurang subur. Hal ini membuat kerajaan Sriwijaya perlahan mulai kehilangan pamornya sebagai kerajaan maritim. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.